Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial mengenai web service dengan menggunakan framework Lumen. Yang mana Lumen itu sendiri merupakan micro framework buatan dari Laravel. Nah, teman-teman bisa kita langsung kunjungi saja lumen.laravel.com. Dan untuk instalasinya kita bisa langsung saja pergi ke documentation. Di sini kita dijelaskan bagaimana untuk menginstal Lumen ini. Nah, sebelum untuk kita menginstal Lumen, kita harus mempunyai Composer. Nah, Composer ini merupakan software untuk mengolah bahasa pemrograman PHP dan library-library yang dibutuhkan di dalamnya. Nah, langsung saja untuk mendownload Composer, kita bisa ke getcomposer.org, langsung kita download, kemudian install Composer tersebut. Jika sudah, kita pergi ke command prompt dan ketikkan Composer. Nah, jika sudah terinstall, maka penampakannya akan seperti ini. Kemudian kita akan menginstal Lumen, yaitu dengan mengetikkan perintah di sini, yaitu Composer create project service laravel/lumen blog. Blog di sini merupakan nama project yang akan kita buat. Langsung saja kita pergi ke command prompt, ketikkan perintahnya Composer create project create project this ini Nah, nama folder yang akan saya buat yaitu ini, dan kita enter aja. Nah, sepertinya perintahnya salah, kita salin aja. Nah, untuk proses instalasi Lumen ini kita memerlukan koneksi dari internet ya. Dan kita tunggu proses instalasi sampai selesai.
Nah, jika sudah seperti ini, maka instalasi berhasil. Maka kita sudah membuat sebuah project. Close saja. Nah, jika sudah, kemudian kita buka project yang sudah kita buat tadi di Visual Studio Code dengan file open folder. Nah, ini saya sudah membuka project dari yang sudah saya buat. Kali ini kita akan membuat setting database atau untuk mengkoneksikan database. Nah, langkah pertama yaitu kita pergi ke app, kemudian bootstrap, dan buka file project dengan nama app.php. Kemudian kita cari with facades, lalu kita uncomment. Lalu kita save. Nah, ini berfungsi untuk mengkoneksikan database. Nah, jika sudah, kita pergi ke file dengan nama .env. Kemudian kita edit di bagian DB database, DB username dan password. Di sini saya membuat nama database dengan nama dbase/penjualan. Kemudian username-nya root dan passwordnya kosong saja. Nah, jika sudah, kita akan membuat database di localhost. Di localhost phpMyAdmin. Di sini saya sudah buat tabel database-nya. Di sini dengan nama db penjualan sesuai dengan nama yang ada di db database ini. Ya, db penjualan. Nah, kemudian nanti kita akan membuat migrasi atau mengkoneksikan database ini yang berisi nama tabel yaitu penjualan dengan struktur seperti berikut.
Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat data migrasi atau database migrasi. Dengan cara kita cari folder database, kemudian migration, kemudian new file, lalu ketikkan nama tabel yang akan kalian buat. Seperti berikut, saya sudah membuat database dengan nama tabel penjualan. Kalian bisa ikuti saja codingan seperti berikut. Kemudian public function app, create penjualan. Penjualan sini merupakan nama tabel yang akan kita distribusikan ke database yang sudah kita buat tadi dengan nama DB penjualan. Nah, ini merupakan isi dari yang akan kita distribusikan. Database tersebut diisi dengan nama barang, ada kode, kondisi barang, kemudian stok, harga, dan kategori. Yang mana kategori itu meliputi ada data elektronik dan ATK. Nah, jika sudah, kita ke terminal, kita akan mendistribusikan data migrasi ini ke database yang sudah kita buat dengan cara ketikkan php artisan migrate. Jika sudah, kalian bisa lihat di PHP My Admin, maka di DB penjualan akan terisi dengan nama tabel migration dan penjualan, yang mana ini sudah kita buat tadi di sini ya. Kemudian kita akan membuat struktur penjualan. Nah, berikut merupakan struktur dari tabel penjualan yang sudah kita buat. Itu ada ID, nama barang, kode barang, kondisi barang. Yang mana ini didistribusikan ke database seperti berikut. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan langkah dari PHP database yaitu migration. Kemudian kita akan ke model. Itu kita sama caranya ke model new file, terus tuliskan nama yang akan kalian buat dan ikuti codingan seperti berikut. Text label. Di sini ada nama barang, kode barang, kondisi barang, stok, harga, dan kategori. Ini harus sama dengan database yang sudah kita buat. Nah, tutorial selanjutnya yaitu kita ke PHP Lumen CRUD, atau kita akan membuat service dengan menjalankan ASIC CRUD atau create, read, update, dan delete berdasarkan dengan respon API design. Nah, langkah pertama yaitu kita pergi ke root dan pilih nama file dengan web.php. Kemudian kita ketikkan codingan seperti berikut, yaitu router get, kemudian penjualan controller add index, kemudian post, kita menggunakan metode get lagi untuk show, dan put untuk update, dan delete
untuk menghapus data. Berikut ini merupakan fungsi dari CRUD. Untuk CRUD, ini merupakan fungsi untuk insert data ke database, kemudian show akan menampilkan database, kemudian put update, dia akan mengupdate database, dan delete berfungsi untuk menghapus database yang akan kita hapus. Jika sudah, kita pergi ke FTP, terus FTP, kemudian kita buat file baru dengan nama, di sini saya buat penjualan controller.php. Nah, codingannya seperti berikut. Ini ada use eliminate HTTP request, app model penjualan, yang mana ini akan terhubung dengan nama tabel penjualan. Ini adalah nama tabel yang kita sudah buat di database. Kemudian kelas penjualan controller, public function index, yang mana index ini tadi disambungkan dengan, dikoneksikan dengan ini ya, itu penjualan controller index. Nama yang belakang ini index create show update itu harus sesuai dengan di sini functionnya. Ini ada public index, ikut codingannya. Di sini status, sukses, dan data diambil dari tabel penjualan ya. Berarti yang mana nanti kita kalau kita lihat di database kita, nanti kita koneksikan di Postman, kita akan melihat status sukses jika data berhasil diinput. Kemudian ada public function create, request, berikut, kemudian public function show yang mana kita ambil dari ID, dan return response JSON, kita menggunakan JSON sebagai responnya. Kemudian ada public function update dan public function destroy yang kita ambil dari ID juga. Destroy ini kita membuat fungsi untuk menghapus data. Nah, di sini ada if penjualan about. Berikut merupakan fungsi jika mana fungsi yang sudah kita masukkan ini tidak dapat ditampilkan, maka dia akan menampilkan perintah berikut. Nah, jadi sudah ya. Terus kita pergi ke terminal untuk membuat koneksi server, yaitu ketikkan php localhost seperti berikut. Kemudian jika sudah, kita copy, lalu kita buka Postman, kita pastikan di sini, dan kita gunakan metode get, lalu send, kita send. Nah, bisa kita lihat hasilnya seperti ini, itu status sukses dan data masih kosong karena kita belum menginputkan data satupun sesuai dengan codingan yang kita buat tadi ya di index ini. Kemudian kita akan membuat function create, di mana kita akan menginsertkan data ke database. Langsung kita ke Postman, kita ke alamat berikut, kemudian kita menggunakan metode post. Nah, lalu kita ke body, ke row, dan ini kita pilih JSON. Nah, kemudian kita isikan data yang mau kita insert.
Di sini nama barang, ada kode barang, kondisi barang itu sesuai dengan nama tabel pada database. Di sini saya buat Xiaomi Redmi Note 9 dengan kode barang, kondisi stok, dan harga merupakan kategori elektronik. Jika sudah, kita akan send. Nah, jika sudah, kita periksa saja database yang sudah kita buat tadi. Kita lihat di jelajah. Nah, di sini sudah muncul hasil yang sudah kita buat di postman tadi dengan ID 3. Kemudian kita akan lanjut ke fungsi show. Fungsi ini hanya akan menampilkan data yang sudah kita insert, kemudian kita akan ke fungsi update, yaitu akan memperbarui data yang kita buat. Kita pergi ke postman, kemudian ke sini kita taruh 3 karena ID yang ada di database ini yaitu 3. Kemudian metode put, dan kita masukkan data yang kita mau ganti. Ini saya masukkan nama Cina dan tadi kategori elektronik. Jika sudah, kita send. Nah, jika sudah, kita langsung cek saja ke database. Nah, maka di sini datanya akan terganti dengan nama barang HP Cina yang tadinya HP Redmi ya. Jika sudah, kita akan ke fungsi yang terakhir yaitu destroy atau fungsi delete yang akan menghapus data yang sudah kita buat. Kita ke postman lagi, kopikan di sini delete localhost 8000 slash, kita masukkan ID-nya yaitu 3. Tadi di sini ID-nya 3. Kemudian delete, perintahnya delete, kemudian kita send. Langsung saja kita cek ke database kita. Nah, maka di sini data kita sudah terhapus. Ya. Sekian berarti untuk PHP Lumen metode CRUD ini. Kali ini kita masuk ke respon API yaitu respon JSON XML. Kita buka di codingan yang tadi yang ada di controller, lalu kita tambahkan codingan sebagai berikut. Nah, di sini di function index kita tambahkan request. Kemudian kita tambahkan accept header dengan variabel request. Kemudian kita masukkan key-nya yaitu accept. Di sini ada if accept header. Jika key-nya, kita akan masukkan value application JSON dan juga ada
value application XML. Tinggal diikuti aja codingannya. Kemudian di sini kita kasih else untuk mengambil nilai XML-nya. Codingannya seperti berikut. Nah, kemudian jika nilai accept-nya masih kosong, kita beri di sini else dengan return response-nya not acceptable. Nah, langsung saja kita ke Postman. Kita masukkan URL-nya, metode get, kemudian send. Nah, di sini previewnya masih not acceptable karena nilai accept di sini masih kosong. Nah, kemudian kita ke header, kita coba masukkan key-nya accept, lalu value-nya application di send. Kemudian kita send. Nah, maka akan muncul seperti berikut, statusnya sukses dengan data yaitu sebagai berikut. Kemudian lalu kita coba dengan value XML. Nah, maka akan muncul seperti berikut XML version. Nah, kita tadi sudah dari function index, sekarang kita ke function create. Jadi kita tinggal tambahkan saja codingannya dengan dipaste dari sini, kita copy saja. Kita copy, kemudian kita pastekan ke sini, lalu kita copy lagi untuk yang if, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu kita kasih else di sini, buka dan kita tambahkan codingan sebagai berikut. Untuk XML menu elemen ini kita kasih di code dan juga JSON encode code. Jadi kita kasih flip terus, flip, kita ambil dari main array, kemudian kursif,
Ya, kemudian kita kasih nilai else lagi dengan return response not acceptable, dimana jika nilai accept-nya masih kosong dia akan memunculkan respon sebagai berikut. Ini sudah, kita tutup saja kurungnya. Return response. Nah, di sini kita mengambil script, kita langsung ke Postman, kita send. Coba XML. Nah, kemudian kita ke function show. Di sini codingannya sama, tinggal kita paste saja, kopas saja. Seperti ini. Kemudian kita langsung ke Postman. Kita dengan metodenya get. Sini kita get. Kemudian ini kita send aja. Nah, maka muncul seperti ini, data akan ditampilkan. Kemudian kita coba dengan JSON. Kita send. Nah, maka data akan ditampilkan seperti ini responnya. Nah, kemudian kita ke function update, codingannya seperti ini ya, tinggal kita masukkan saja yang dari atas juga. Kemudian langsung kita ke Postman dengan metode, ini kita update ya, update berarti fungsinya adalah put. Kita ke put, kita ambil ID 48, di sini ID 48, kita update dengan nama misal fokus dulu. Ini kita ganti dengan ATK. Headernya pakai JSON, kita send. XML. Dan data akan ditampilkan seperti ini. Kemudian kita ke function destroy. Kita akan menghapus data yang ada di database. Ke postnya kita dengan metode delete. Di sini kita punya ID ini, kita coba delete di 47. Kita coba delete ID 47. Kita send. Ya, maka data sudah berhasil dihapus.
Lanjutin kita di sini ID 48 kita send. Maka seperti ini akan ditampilkan dan itu sudah dihapus. Nah, kemudian di sini kita gunakan XML, kita akan menghapus data dengan ID 53. Kemudian kita send. Maka akan ditampilkan respon data dihapus, maka di sini data dengan ID 53 sudah terhapus. Ya, sekian tutorial dari web service kali ini, semoga bermanfaat. Nah, jadi sekian tutorial dari web service dengan menggunakan framework Lumen. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat.